Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik dengan judul perusahaan monopoli. Topik ini merupakan topik lanjutan dari penjelasan sebelumnya tentang pasar persaingan sempurna. Lawan dari pasar persaingan sempurna adalah pasar persaingan tidak sempurna. Salah satunya adalah pasar monopoli. Apa yang dimaksud dengan monopoli? Yang pertama, pengertian dari monopoli dalam hal ini yang kita maksud adalah perusahaan monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menghasilkan barang yang tidak mempunyai pengganti yang sangat dekat. Artinya, hanya ada satu perusahaan yang memproduksi jenis barang tertentu di mana barang tertentu tersebut tidak mempunyai penggantinya. Kemudian, perusahaan monopoli akan mempunyai keuntungan yang melebihi normal karena terdapat hambatan yang sangat besar bagi perusahaan-perusahaan lainnya yang ingin memasuki pasar komoditas yang dimonopoli tersebut. Monopoli adalah salah satu jenis pasar yang tidak sempurna yang merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna yang sudah kita bahas sebelumnya. Cirinya di sini terlihat dari dominasi satu perusahaan saja di dalam sebuah pasar komoditas tertentu. Perusahaan monopoli pada umumnya tercipta sebagai akibat dari kebijakan sebuah pemerintah yang dimaksudkan untuk beberapa tujuan utama yang bersifat strategis, yaitu sebagai wujud perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang mencakup kesejahteraan masyarakat umum. Yang kedua, perusahaan monopoli dapat diciptakan oleh sebuah pemerintahan dengan tujuan untuk menjamin kontinuitas dari ketersediaan barang-barang tertentu atau barang-barang primer yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, perusahaan monopoli juga dapat diciptakan oleh pemerintahan sebuah negara dengan maksud untuk menjadi income generating sedemikian rupa sehingga negara mempunyai sumber pemasukan yang cukup besar yang pada akhirnya dapat digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Istilah monopoli memang sering dikonotasikan secara negatif, tetapi pada prinsipnya
pengertian monopoli tidak selalu diidentikan dengan sebuah kebijakan yang akan merugikan masyarakat. Beberapa contoh perusahaan monopoli berada dalam beberapa sektor-sektor tertentu seperti produksi tenaga listrik, contohnya perusahaan listrik negara, kemudian juga perusahaan monopoli di sektor minyak dan gas, contohnya PT Pertamina, juga perusahaan monopoli di dalam sektor pengelolaan air minum, contohnya PDAM yang berada di provinsi atau kabupaten kota yang berada di sekitar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila diperhatikan, contoh-contoh perusahaan monopoli itu jelas mempunyai tujuan yang baik karena memang sumber daya yang dikelola adalah sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Ciri-ciri pasar monopolistik dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Ciri ini menjadi ciri utama dari sebuah pasar persaingan tidak sempurna, dalam hal ini monopoli, karena sebagaimana telah dijelaskan di dalam pengertian dasar dari monopoli, bahwa pasar monopoli ini hanya diisi oleh satu perusahaan saja. Dalam hal ini, konsumen tidak dapat memilih produk lain dari perusahaan lain karena pasokan atau penawaran hanya diberikan oleh satu perusahaan saja. Tentunya kondisi ini sangat berpotensi merugikan masyarakat konsumen, tetapi dari sisi lain, keberadaan perusahaan monopoli tentunya diatur oleh sebuah kebijakan atau regulasi yang menjamin bahwa kebutuhan dari masyarakat dapat dipenuhi secara wajar, dan dari sisi perusahaan monopoli dapat melanjutkan kehidupan bisnisnya dengan mendapatkan keuntungan yang wajar pula. Kedua, ciri pasar monopoli adalah tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Sebagai contoh, perusahaan daerah air minum, PDAM, yang memproduksi air. Ini adalah sebuah perusahaan monopoli yang dilindungi oleh negara karena memproduksi air minum yang menjadi kebutuhan primer dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak ada produk lain yang dapat menggantikan air minum sebagai produk yang dihasilkan oleh PDAM. Ini menunjukkan bahwa perusahaan PDAM yang memproduksi air tidak mempunyai barang pengganti yang mirip dengan air. Yang ketiga,
Cirinya adalah tidak terdapat kemungkinan bagi perusahaan lain untuk masuk di dalam pasar ini. Pasar monopoli mempunyai hambatan yang luar biasa tangguhnya bagi perusahaan-perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam pasar ini. Meskipun keuntungan dari perusahaan monopoli melebihi batas normal, sehingga sangat menarik bagi banyak investor lain, tetapi regulasi sebuah negara memang tidak akan mengizinkan investor lain atau perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam pasar ini. Ini menjadi ciri yang sangat jelas dalam pasar monopoli, karena memang pasar ini adalah pasar yang mempunyai hambatan sangat rigid bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin masuk ke dalam pasar ini. Keempat cirinya adalah price setter, yaitu dapat mempengaruhi penentuan harga. Sangat jelas bahwa perusahaan monopoli sebagai pemain tunggal di dalam pasar monopoli akan memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga. Dalam hal ini, penentuan harga barang di pasar akan dipengaruhi oleh skala ekonomis dari perusahaan monopoli ini. Dengan demikian, hukum supply and demand yang berlaku tidak akan sama kondisinya dalam atau dengan pasar persaingan sempurna. Besarnya penawaran yang muncul di dalam pasar monopoli akan sangat bergantung kepada tingkat produksi dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kelima, cirinya adalah perusahaan monopoli tidak membutuhkan iklan. Hal ini menjadi sebuah ciri yang wajar karena memang komoditasnya adalah komoditas primer yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dan masyarakat luas dengan sendirinya akan mencari produk ini di pasar. Meskipun demikian, dalam prakteknya banyak juga perusahaan-perusahaan monopoli untuk tetap mengiklankan produknya sebagai bagian dari pencitraan terhadap reputasi dari perusahaan ini. Tetapi iklan tersebut tidak ditujukan sebagai bagian dari persaingan sebagaimana di dalam pasar bebas. Tetapi iklan dari perusahaan monopoli lebih ditujukan sebagai bagian dari image building atau pembangunan citra perusahaan sebagai perusahaan yang diberi amanah untuk bisa memenuhi kebutuhan primer dari masyarakat luas. Bagaimana sebuah monopoli itu dapat dipicu kemunculannya? Dapat kita lihat dalam 3 faktor. Yang pertama, bahwa perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain.
Ini jelas saja sebagai contoh perusahaan pertambangan yang tentunya mempunyai sumber daya yang unik. PT Pertamina mempunyai sumber daya yang unik, yaitu sumber-sumber minyak, baik yang onshore atau offshore, yang tentunya tidak akan dimiliki oleh perusahaan lain yang ada di dalam negeri. Contoh lainnya adalah listrik yang dikuasai oleh PLN, yang tentunya tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Demikian juga perusahaan daerah air minum PDAM yang memiliki sumber daya yang unik yang tidak akan dimiliki oleh perusahaan lain. Contoh lainnya juga di sektor transportasi publik, PT Kereta Api Indonesia yang diberi kewenangan untuk menjalankan jasa pengangkutan publik, satu-satunya moda transportasi darat, satu-satunya untuk perkereta-apian. Jika di sebuah negara mempunyai sumber daya tertentu yang unik, yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat atau secara spesifik politik, maka sumber daya tertentu yang unik tersebut dapat dikelola oleh pemerintah untuk bisa menjamin stabilitas politik sekaligus menjamin ketersediaan komoditas atau produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Faktor pemicu monopoli yang kedua adalah perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Perusahaan monopoli adalah sebuah perusahaan satu-satunya di dalam sebuah pasar komoditas tertentu, sehingga perusahaan ini mempunyai keleluasaan untuk memproduksi barang sampai kepada tingkat produksi yang tertentu. Dalam hal ini, apabila efisiensi produksi dari perusahaan monopoli sangat tinggi sedemikian rupa sehingga bisa mencapai skala ekonomis yang baik, maka harga barang dari perusahaan monopoli ini dapat lebih murah atau sangat murah di pasaran. Harga yang sangat murah ini sebagai akibat dari terpenuhinya skala ekonomis akan menjadi faktor penghambat lainnya selain faktor regulasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam pasar monopoli ini. Ini yang menjadi faktor pemicu monopoli yang kedua, yaitu kesempatan untuk bisa menikmati skala ekonomis yang paling tinggi. Faktor ketiga sebagai pemicu monopoli adalah monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa
Sebuah perusahaan monopoli pada umumnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, karena perusahaan monopoli ini merupakan perwujudan dari keberadaan pemerintah dalam mengelola sumber daya tertentu yang unik. Untuk bisa melindungi perusahaan monopoli ini, maka pemerintah menerbitkan berbagai macam jenis peraturan sedemikian rupa sehingga perusahaan monopoli dapat beroperasi secara leluasa. Undang-undang yang dimaksud di sini bukan memberikan kesempatan kepada perusahaan monopoli untuk beroperasi secara tidak efisien, tetapi justru sebaliknya, undang-undang yang dirumuskan untuk melindungi perusahaan monopoli ini ditujukan untuk menjamin perusahaan monopoli dapat beroperasi pada skala ekonomis yang paling tinggi. Sedemikian sehingga barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli dapat dijual pada tingkat harga yang wajar oleh masyarakat dengan kualitas yang dapat diterima oleh masyarakat konsumen, sehingga tujuan utama dari perusahaan monopoli untuk bisa menjamin ketersediaan pasokan komoditas tertentu yang bermutu dengan harga yang wajar bagi masyarakat akan tercapai. Pertanyaan yang sering muncul di dalam konsep monopoli ini adalah, apakah monopoli selalu mendapatkan keuntungan yang berlebihan? Banyak orang yang awam berpandangan bahwa perusahaan monopoli ini adalah sebuah perusahaan yang dapat menetapkan harga dengan sekehendak hatinya dalam konteks untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kesempatan ini memang wajar tercipta karena memang perusahaan monopoli dilindungi oleh undang-undang. Tetapi pandangan ini juga menjadi tidak benar apabila kita melihatnya dalam konteks skala ekonomis, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan itu sangat bergantung kepada tingkat produksi pada skala ekonomis tertentu. Apabila perusahaan tidak mampu berproduksi pada skala ekonomisnya, tentunya keinginan untuk bisa mendapatkan keuntungan berlebihan itu tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya. Kemungkinan terjadinya kerugian bagi perusahaan monopoli itu dapat saja terjadi. Jadi kesimpulannya, apakah monopoli selalu mendapatkan keuntungan berlebihan? Jawabnya adalah belum tentu. Tetap saja di dalam konteks ini berlaku beberapa situasi atau kemungkinan-kemungkinan yang pada umumnya dihadapi oleh perusahaan di dalam sebuah mekanisme pasar, sebagaimana yang telah kita bahas di dalam pasar persaingan sempurna. Bisa saja sebuah perusahaan monopoli mendapatkan keuntungan melebihi normal,
Ada juga kemungkinan untungnya normal saja. Ada juga kemungkinan perusahaan monopoli ini mengalami kerugian, tetapi masih mampu membiayai atau menutupi fixed cost-nya. Dan kemungkinan keempat, perusahaan monopoli dapat saja mengalami kerugian sehingga mengakibatkan perusahaan ini akhirnya bangkrut dan ditutup. Kapan sebuah perusahaan monopoli akan mendapatkan keuntungan? Kita bisa jelaskan menggunakan dua grafik berikut ini. Grafik pertama adalah grafik yang memperlihatkan kondisi perusahaan monopoli bisa mendapatkan keuntungan yang normal, dan yang kedua adalah grafik yang mendeskripsikan perusahaan monopoli akan mengalami kerugian. Syarat sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan, teorinya sudah dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya, di mana terjadi persinggungan antara permintaan dengan kurva average cost. Gambar satu ini menunjukkan keadaan di mana monopoli tidak mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian. Ya, bisa disebut sebagai untung normal. Kapan itu terjadi? Ketika hasil penjualannya sama dengan biaya totalnya. Keadaan seperti ini akan berlaku apabila kurva biaya total average cost AC 0 menyinggung kurva permintaan pada tingkat produksi, di mana hasil penjualan marginal MR, marginal revenue, sama dengan biaya marginal atau marginal cost, MC dan MR. Jadi saudara bisa perhatikan ini marginal cost, sedangkan ini marginal revenue. Ini adalah titik potong antara marginal revenue dan marginal cost. Jika tingkat skala ekonomis tercapai pada perpotongan dua kurva ini, sehingga kita bisa ketahui minimal tingkat produksi yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar Q0 dengan harga produk di pasar sebesar P. Kondisi ini adalah kondisi untung normal. Grafik kedua, grafik yang mendeskripsikan kerugian bagi perusahaan monopoli, yaitu gambar keadaan di mana perusahaan monopoli mengalami kerugian. Adapun kerugian yang kita maksud adalah kerugian yang paling kecil, yang paling minimum, yang terjadi apabila perusahaan monopoli memproduksi sebanyak Q1, karena pada tingkat produksi tersebut MR1 sama dengan MC1. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini adalah marginal revenue dan ini adalah marginal cost, di mana perpotongannya itu pada titik ini, di mana titik itu mencerminkan jumlah yang diproduksi sebesar Q1.
Nah, hanya saja di sini kurva average revenue AR tidak bersinggungan dengan kurva average cost, sehingga kerugian yang terjadi dapat kita lihat pada grafik ini, yaitu OQ1 BC adalah besar pendapatan, sementara idealnya OQ1 API yang menjadi nilai pendapatan untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya sebenarnya pada kondisi ini adalah kondisi di mana kondisi C, B, A, P1 adalah besarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan monopoli karena memproduksi Q1. Seharusnya jumlah produksinya harus besar dari Q1 sedemikian rupa sehingga kurva D1 ini bisa bersinggungan dengan average cost. Kenapa ini terjadi? Ya karena memang tingkat efisiensi dari perusahaan monopoli ini belum tercapai. Jadi apa yang dijelaskan dari kedua grafik ini membuktikan anggapan bahwa perusahaan monopoli itu bukanlah sebuah perusahaan yang pasti mendapatkan keuntungan. Meskipun perusahaan monopoli itu adalah price setter atau penentu harga, tingkat produksi dari perusahaan monopoli inilah yang justru menentukan sebuah perusahaan monopoli dapat keuntungan berlebih atau tidak. Sementara tingkat produksi merupakan cermin dari tingkat efisiensi dari perusahaan tersebut. Konsep yang selalu menjadi concern kita di dalam menjelaskan sebuah fenomena ekonomi mikro adalah hukum supply and demand. Seluruh karakteristik perilaku dari sebuah pasar pada akhirnya akan diarahkan kepada bagaimana sebuah ciri dari pasar tersebut dapat diterjemahkan menjadi sebuah kurva penawaran dan permintaan. Bagaimana dalam hal ini kita menjelaskan teori monopoli ini dan proses terbentuknya kurva penawaran. Teori umumnya untuk bisa menjelaskan proses pembentukan kurva penawaran, kita bisa memperhatikan pola dari marginal cost, di mana marginal cost tersebut dapat dipandang sebagai sebuah biaya marginal pada berbagai tingkat produksi, menunjukkan pula jumlah penawaran perusahaan pada berbagai tingkat harga. Maka kita bisa
melihat kurva marginal cost ini untuk membantu kita mengenali atau membentuk sebuah kurva penawaran. Sebagaimana dipahami bahwa kurva penawaran menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada tingkat harga tertentu hanya terdapat sejumlah barang yang ditawarkan. Dan apabila ada dua tingkat harga, maka masing-masing tingkat harga ini akan menunjukkan suatu jumlah tertentu barang yang ditawarkan, dan kedua jumlah itu akan berbeda. Perhatikan grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang dengan harga. Kita temukan di sini bahwa jumlah yang harus diproduksi adalah Q, tetapi punya dua jenis harga. Ada P1 dan ada P0. P0 adalah konsekuensi harga yang tercipta sebagai akibat dari permintaan D0 dengan konsekuensi marginal revenue-nya adalah MR0. Perpotongan antara MR0 dengan MC, sebagaimana konsep dasarnya, skala ekonomis itu terjadi pada perpotongan antara marginal revenue dengan marginal cost yang terjadi pada titik Q dengan harga P0. Ketika pola permintaan itu berubah dari D0 menjadi D1 dengan akibat marginal revenue-nya juga berubah menjadi MR1, tetapi perpotongan MR1 dengan MC terjadi di titik yang sama, yaitu Q. Hanya saja tingkat harganya berubah menjadi P1. Pada saat permintaan D0 harganya P0, pada saat permintaan D1 harganya menjadi P1. Nah, apabila kondisi ini terjadi di mana terdapat dua tingkat harga, yaitu P0 dan P1, P0 dan P1, tetapi hanya satu jumlah produksi atau penawaran Q, harganya ada dua jenis harga, tapi jumlah produksinya sama. Keadaan ini menyebabkan kurva penawaran untuk suatu perusahaan monopoli tidak dapat ditunjukkan. Kenapa? Karena memang perubahan harga ternyata tidak memberi pengaruh terhadap jumlah yang diproduksi. Hal yang menarik dari konsep monopoli ini adalah fenomena diskriminasi harga. Pertanyaannya adalah, berapakah harga yang akan ditetapkan di setiap pasar supaya keuntungan dapat dimaksimumkan? Apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Kita bisa berikan contoh
diskriminasi harga ini terkait dengan harga listrik. Pemerintah melalui perusahaan listrik negara akan menetapkan tarif dasar listrik bagi rumah tangga berbeda dengan tarif dasar listrik bagi perusahaan. Untuk rumah tangga sendiri juga dibeda-bedakan sesuai dengan kelas-kelas tertentu. Ini adalah contoh praktek diskriminasi harga yang terjadi pada perusahaan monopoli. Apa yang menjadi syarat dalam menerapkan diskriminasi harga ini? Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lainnya. Maksudnya adalah sekiranya terdapat kemungkinan barang dapat dibawa dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal, maka kebijakan diskriminasi harga ini tidak akan efektif. Kenapa? Karena barang yang berasal dari pasar yang lebih murah akan dijual lagi ke pasar yang lebih mahal. Dan perusahaan tidak dapat menjual lagi barang yang disediakan untuk pasar tersebut. Ya, karena ada peralihan dari pasar murah ke pasar yang lebih mahal. Ya, maka produk yang dijual oleh perusahaan monopoli ini menjadi tidak efektif. Yang kedua, syarat diskriminasi harga itu adalah sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Maksudnya, barang atau jasa tertentu dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda. Barang seperti itu biasanya berbentuk jasa perseorangan, seperti jasa dokter atau advokat, penasihat hukum, atau jenis lainnya, di mana jasa ini dapat menetapkan tarif berdasarkan kepada kemampuan dari pelanggannya untuk membayar. Seorang dokter bisa saja menetapkan tarif untuk orang kaya lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang tidak mampu. Ini adalah contoh lain dari diskriminasi harga, bahwa sifat barang atau jasa itu dimungkinkan untuk dilakukan diskriminasi harga. Syarat ketiga, diskriminasi harga itu dapat dilakukan apabila sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Teori elastisitas untuk menjelaskan sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda dalam konteks diskriminasi harga. Dapat kita jelaskan bahwa diskriminasi harga dijalankan apabila elastisitas permintaan di masing-masing pasar sangat berbeda. Apabila permintaan tidak elastis, maka harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi. Ya, karena perubahan harga tidak akan mempengaruhi perubahan permintaan. Sedangkan di pasar yang permintaannya lebih elastis, harga ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah.
Dengan cara ini penjualan dapat diperbanyak dan keuntungan bisa dimaksimumkan. Nah, teori elastisitas dapat kita gunakan untuk menjelaskan fenomena diskriminasi harga ini. Selanjutnya, syarat-syarat diskriminasi harga itu adalah kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Ketika diskriminasi harga ini ditetapkan, pada umumnya ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya, apabila kebijakan diskriminasi harga itu dilakukan di dua daerah yang berbeda, maka biaya untuk mengangkut barang harus dikeluarkan. Jadi ada konsekuensi munculnya biaya transportasi. Dan sekiranya dilakukan di daerah yang sama, akan memunculkan konsekuensi biaya dalam bentuk iklan. Apabila biaya yang dikeluarkan tersebut melebihi pertambahan keuntungan, jadi biayanya justru lebih besar dibandingkan dengan kenaikan unit laba atau profit margin yang diperoleh dari diskriminasi harga tersebut, maka cara ini menjadi tidak tepat atau tidak memberikan manfaat sama sekali. Yang terakhir adalah produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional dari konsumen. Nah, praktek ini secara sederhana dapat kita jelaskan dengan produsen yang menjual barang yang sama di daerah yang berbeda dengan harga yang berbeda. Ya, secara ekstrim misalkan di daerah yang mempunyai masyarakatnya mempunyai pendapatan rata-rata yang sangat tinggi, atau dengan kata lain masyarakatnya adalah masyarakat kelas atas, orang-orang kaya, produsen bisa mengemas produknya dengan kemasan eksklusif dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Dan di pasar kedua, di daerah kedua, yang masyarakatnya menengah ke bawah, dengan produk yang sama, tetapi yang membedakan hanya merek misalnya, atau kemasan, atau capnya, produsen menjual harga yang lebih murah. Ini adalah bentuk diskriminasi harga yang dipicu dari eksploitasi produsen terhadap sikap tidak rasional dari konsumennya. Kita telah singgung di slide sebelumnya tentang monopoli alamiah. Ya, kapan monopoli alamiah ini terjadi? Ya, pada saat kita mendiskusikan tentang isu apakah perusahaan monopoli akan selalu mendapatkan keuntungan yang lebih, kita sudah perkenalkan sebuah fenomena monopoli alamiah, bahwa monopoli alamiah itu terjadi pada perusahaan tunggal yang mampu menurunkan biaya produksi per unit hingga tingkat produksi yang sangat tinggi. Jadi jadi perusahaan monopoli ini mampu menghasilkan sebuah jumlah produksi yang cukup besar
yang mampu memenuhi permintaan masyarakat yang sangat besar, saat bersamaan mampu menurunkan biaya produksi per unitnya. Maka kondisi ini mengakibatkan harga jual dari produk perusahaan monopoli ini menjadi sangat murah. Tetapi mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Kondisi ini akan menjadi salah satu barrier atau penghambat yang besar sekali bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin masuk ke dalam pasar ini. Dalam kondisi ini, kondisi monopoli alamiah seperti ini, masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih apabila monopoli tersebut diatur kegiatannya untuk memproduksi barang yang lebih banyak daripada tingkat produksi yang mewujudkan keuntungan yang paling maksimum kepada produsennya. Jadi intinya monopoli alamiah ini menjadi sebuah benefit bagi masyarakat karena akan menikmati barang-barang dengan harga yang murah dan tingkat ketersediaan barang di pasar yang terjamin. Monopoli alamiah ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila produksi dari perusahaan monopoli dicapai dengan kondisi harga barang sama dengan rata-rata total biaya minimum, atau produksi dicapai ketika biaya marginal memotong rata-rata pendapatan dan menyebabkan biaya marginal sama dengan harga barang itu. Ada beberapa kebaikan dan juga kelemahan dari perusahaan monopoli ini. Kita akan diskusikan. Yang pertama, apa saja kebaikan dari perusahaan monopoli ini, yaitu apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksinya lebih murah daripada perusahaan di pasar persaingan sempurna dan tingkat produksinya lebih besar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep monopoli alamiah tadi, akan tercapai sebuah harga barang yang murah sebagai akibat dari kemampuan perusahaan monopoli mencapai tingkat produksi maksimum dengan biaya yang paling minimum. Dan ini akan menjadi lebih baik atau lebih mudah dicapai jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, kita bisa tetapkan sebagai sebuah kebaikan dari perusahaan monopoli adalah mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan monopoli tersebut secara terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi.
Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan lebih bermutu. Sebaliknya, perusahaan monopoli ini juga dapat memberikan dampak negatif atau keburukan, yaitu menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan menjadi tidak merata, karena memang perusahaan monopoli menjadi single center income generating yang berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak-pihak lain yang menginginkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pasar komoditas ini. Yang kedua juga keburukan atau kelemahan dari perusahaan monopoli ini adalah monopoli memperoleh keuntungan lebih dari normal yang hanya dinikmati oleh pengusaha monopoli itu saja. Ya, sebagaimana telah dijelaskan, konsep dasar dari monopoli ini hanya ada satu perusahaan yang diizinkan berada di dalam sebuah pasar komoditas. Tentunya hanya perusahaan inilah yang dapat menikmati keuntungan lebih itu. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan monopoli pada umumnya dikhususkan untuk mengelola sumber daya yang berkaitan dengan masyarakat atau hajat hidup orang banyak, dan pemiliknya adalah negara. Karena income yang didapatkan oleh perusahaan monopoli yang dimiliki negara pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan. Karena perusahaan monopoli ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara. Nah, inilah yang menjadi beberapa catatan bagi kita bahwa perusahaan monopoli ini ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Dan ini harus dilihat secara proporsional. Ya, saudara-saudara semua, kita sudah membahas secara rinci konsep monopoli yang merupakan salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna. Dari pokok bahasan ini diharapkan saudara dapat menjelaskan sebuah kondisi apa saja yang memicu terciptanya monopoli ini. Dan dari situ juga saudara diharapkan mampu menjelaskan sisi positif dan negatif dari monopoli ini. Dan bagaimana monopoli alamiah. Yang kedua yang menjadi concern adalah fenomena kurva penawaran dari perusahaan monopoli ini. Sudah dijelaskan tadi bahwa kurva penawaran ini tidak dapat ditunjukkan. Kenapa? Karena ada
dua level harga yang berbeda, tetapi kuantitas produksinya tetap sama. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kurva penawaran itu tidak dapat dibentuk, tidak dapat ditunjukkan. Sebab seharusnya dua level harga yang berbeda ini akan menciptakan dua kuantiti produksi yang berbeda, karena berkaitan dengan marginal cost dan marginal revenue. Demikian juga untuk hal-hal lain yang telah dijelaskan di dalam pokok bahasan monopoli ini dapat saudara pahami lebih jauh, lebih baik dengan membaca buku referensi yang telah kita tetapkan. Demikian pokok bahasan yang dapat dipaparkan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.